Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video singkat untuk memenuhi tugas BIP. Sebelum ke video, perkenalkan nama saya Deandi Prayogo dengan nomor NPM 111241139. Nah, video yang akan saya buat yaitu tentang regresi dan korelasi sederhana secara mudah. Yang pertama tuh korelasi sederhana. Korelasi sederhana digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Misalnya, apakah jam belajar berhubungan dengan nilai ujian? Nah, korelasinya dinyatakan dengan angka antara -1 sampai +1. Apabila nilai mendekati +1, artinya hubungannya positif kuat. Apabila nilai mendekati -1, artinya hubungan negatif kuat. Nilai mendekati 0 artinya hampir tidak ada hubungan. Contohnya, jika orang yang lebih banyak belajar cenderung mendapatkan nilai lebih tinggi, maka ada korelasi positif di dalamnya. Nah, yang kedua yaitu regresi sederhana. Regresi sederhana digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel dari variabel lainnya. Misalnya, kita ingin memprediksi beberapa nilai ujian berdasarkan jam belajar. Rumus regresi linear sederhananya yaitu Y sama dengan A plus BX. Y adalah nilai yang diprediksi, X adalah variabel bebas, A adalah intercept, dan B adalah kemiringan garis regresi. Contohnya, jika hasil regresi menghasilkan Y sama dengan 50 plus 5X, dan seseorang belajar 4 jam, maka nilai ujiannya diprediksi menjadi Y sama dengan 50 plus 5 kali 4 sama dengan 70. Jadi maksudnya tuh kita tuh bisa memprediksi gitu ya, apabila seseorang tuh belajar dalam 4 jam, itu diprediksi akan mendapatkan nilai itu sebesar 70. Jadi semakin tinggi jam belajarnya, semakin tinggi juga nilai prediksinya, seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya yaitu seperti berikut. Kita memiliki data dari 3 siswa yang kita ingin tahu. Dari jam belajar 2, 4, dan 6, nilai ujiannya tuh ada 60, 70, sama 80. Nah, apakah ada hubungan antara jam belajar dan nilai ujian atau korelasi? Bisakah kita memprediksi nilai jika seseorang belajar selama 5 jam atau regresi? Nah, untuk mencari korelasi itu bisa menggunakan rumus fungsi. Kalau di Excel tuh rumusnya itu sama dengan korel A2.2 A4, B2.2 B4, yaitu hasilnya 1. Nah, nilai korelasi sebatas 1 ini menunjukkan hubungan positif sempurna antara jam belajar dan nilai. Artinya semakin lama belajar, nilainya itu bisa semakin tinggi. Nah, untuk langkah ke regresi itu bisa menggunakan rumus Y sama dengan 50 tambah 5X. Nah, dari perhitungan regresi kita dapat persamaan Y sama dengan 50 ditambah 5X, artinya setiap tambahan 1 jam belajar akan meningkatkan nilai sebesar 5 poin. Maka kalau kita menambahkan yang pertama kan itu belajarnya cuma 4 jam, itu nilainya 70. Jadi kalau kita belajarnya tuh ditambah lagi 1 jam, itu bisa mendapatkan nilai prediksi lebih besar 5 poin gitu. Jadi kalau misalkan yang tadi 4 jam itu cuman dapat 70, berarti kalau nambah 1 jam kita bisa dapat 75 prediksinya tuh. Nah, untuk langkah prediksi, jika siswa belajar selama 5 jam, berapa nilai ujian yang diprediksi? Nah, yaitu dengan belajar selama 5 jam, siswa diprediksi mendapatkan nilai ujian sebesar 75 dari tambahan 1 jam belajar itu. Mungkin untuk contoh soal segitu saja. Jadi
kesimpulannya ya, eh, korelasi itu menunjukkan hubungan antara dua variabel, arah dan kekuatannya. Nah, untuk regresi itu digunakan untuk memprediksi suatu variabel dari variabel lainnya. Korelasi itu tidak bisa untuk diprediksi, sedangkan regresi bisa digunakan untuk prediksi. Keduanya sering digunakan dalam penelitian sosial, pendidikan, dan bisnis. Jadi ya kalau kita ingin tahu apakah dua variabel saling berhubungan, kita bisa pakai korelasi. Tapi kalau kita ingin memprediksi satu variabel dari yang lain, kita gunakan regresi sederhana. Mungkin video saya segitu saja. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.